Oke, jadi halo semuanya, ini gue kedatangan ini konglomerat muda ini. Katanya di Hotman nih hartanya 5 triliun. Oke, jadi kita sekarang datang kantornya, kita pengen belajar-belajar kayak gimana sih caranya untuk jadi seorang triliuner. Lu masih umur berapa udah? Sekarang 37. Sekarang 37 nih ya, kita tumben nih ketemunya pagi biasanya. Oke, ini buat yang belum kenal, Andrew ini boleh mungkin kasih tahu bisnis lu tuh ada apa aja sih bro? Awal bisnis itu dari tahun 2006 ya, saya sambil lulus kuliah, belum lulus malahan, waktu ambil tugas akhir, itu saya buka bisnis pertama itu Pusat Gadai Indonesia namanya. PGI Ya, sekarang? PGI, Pusat Gadai Indonesia. Nah itu Oke. dari 2006 Desember lah saya mulai ya. Oke. Dari 2006 berarti sekitar 17 tahun sampai sekarang. 17 tahun ya. tahun. Nah, dari Pusat Gadai Indonesia, lu kan disebut sebagai bosnya Holy Wings ya. Jadi ada apa aja nih bisnis lu? Satu gadai. Sebenarnya Gadai itu saya dari, sampai sekarang saya fokusnya di Gadai. Gadai ya. Jadi Holy Wings apa itu? Iseng-iseng doang tuh. Holy Wings itu gini ceritanya, Tim. Tahun 2020 pada saat COVID, Iya. itu restoran tuh tutup semua, termasuk HW tutup semua kan, bar semua tutup, kira-kira 6 bulan dia tutup. Oke. Nah terus di sana dia masih harus bayar karyawannya, dia masih harus ekspansi yang Ya. masih dibangun, tukangnya tetap harus dibayar semua, sewa juga harus dibayar semua. Nah dia cari investor untuk jual holdingnya. Oke. Dia cari banyak orang, beberapa orang lah ya, ada mau masuk, mau cek pembukuan apa segala macem. Cuma semua pada takut, kapan restoran ini buka lagi? 2020 itu. Iya 2020 semua pada takut. Ketemu aja susah kan, takut masker apa segala macam. Jadi dia mikir, orang-orang mikir gini, kayaknya bukan timing yang tepat. Kita nggak tahu kan masuk duit, terus kapan buka lagi gitu. Jadi pada saat itu kebetulan saya doang yang berani gitu. Makanya saya masuknya di tahun 2020 itu. Justru masuk ke Holy Wings injeknya duit Tahun 2020 pada saat tutup. Oke. Mas Yan. Berarti waktu itu kalau Hotman tuh Bang Hotman masuknya kapan? Bang Hotman baru nggak nyampe setahun ya, baru. Nggak nyampe setahun. Jadi pada saat rame dia. Jadi dia belinya pada saat mahal. Oke. Mahal. Saya pada Tapi, saat murah. berarti gedean siapa nih? Dari ketawa. Oke. Ini gimana sih caranya lu pertama kali mulai Gadai? Gadai kan bisnis yang sebenarnya menurut orang tuh gak gampang ya bro masuk ke dalam industri bisnis Gadai. Udah ada beberapa market leadernya mungkin waktu itu. Jadi Nggak ada. belum ada justru waktu Justru waktu itu 2006 Desember anggap 2007 itu pertama kali saya pionir, pertama kali di Jakarta yang menerima Gadai elektronik ya. itu. Oke. Saya kan waktu itu terimanya Gadai elektronik. Sampai Oke. sekarang sih Gadai elektronik itu saya pertama kali, nggak ada orang lain. Adanya di counter-counter handphone, sekalian dia terima Gadai gitu. Kalau saya fokus di khusus Gadai doang. Jadi Oke. itu pertama. Pertanyaan gua kenapa lu bisa kepikiran bisnisnya Gadai gitu waktu pas awal kuliah? Awal kuliah, sebenarnya orang tua saya udah terima Gadai di Surabaya, cuma Oke. BPKB motor waktu itu. Oke. Jadi kita coba elektronik di Jakarta gitu. Oke, jadi lu yang pionir untuk Gadai elektronik. Di Jakarta, Nah, ya. buat teman-teman yang masih awam tentang dunia Gadai, coba jelasin kayak bisnis modelnya secara simpel tuh gimana bro? Gadai itu sebenarnya ngapain sih? Gitu? Sebenarnya kalau di bisnis finance itu pasti ada orang nabung, ada orang minjemin gitu kan. Kalau Ya. ini kan khusus diminjemin gitu. Kalau minjemin itu ada dua juga dibagi. Satu based on people, satu based on collateral. Tim. Kalau based on people itu kayak di bank. Kita lihat orangnya itu punya collateral jaminan ya, punya jaminan, tapi dia kayaknya nggak bisa bayar deh untuk utang dia, nggak dipinjemin itu. Kalau di Gadai ini based on collateral, mau orangnya bisa bayar atau nggak bisa bayar, kita nggak nanya kerjaanmu apa, kenapa kamu minjem, kita nggak nanya. Yang penting kolateralnya, jaminannya segini, kita pinjeminnya segini, dia mau, dia ambil. Nah itu bedanya di situ. Oke, jadi kalau Gadai itu udah pasti ibaratnya ada jaminannya. Ya. Nah, cara kerjanya gimana? Misalnya gue mau Gadai nih, gue punya handphone, gue kasih ke lu, terus apa yang gue dapat dan gimana cara bisnisnya kerja? Simple sih biasanya. Ini tujuannya untuk pinjaman jangka pendek sih. Biasanya orang sebelum gajian ya. Biasanya orang kan gajian Tanggal 18-an berarti? 18, Ngambilnya tanggal 15, 20 gitu dia pinjem. Tanggal 25 nanti berbondong-bondong untuk melunasi dia. Oke, jadi dia pinjam biasanya dari 18-20, lunasinnya pas 25. gajian? Nah ya, soalnya dia prefer itu daripada dia harus jual barangnya terus nanti beli lagi tanggal 25. Gapnya terlalu besar kan. Kalau ini kan gapnya kecil. Oke, dan kalau misalnya apalagi elektronik, kalau dijual tuh kan datanya yang banyak Datanya yang repot hilang. kan, harus backup terus upload lagi gitu ya, mungkin lebih repot. Jadi dia mendingan gitulah, lebih simpel ya daripada simpel. mungkin pinjam tetangganya atau pinjam Malu kan, saudaranya. malu. Ya, belum tentu dipinjemin lagi. Oke, jadi gini, misalnya mau pinjam nih, gue punya handphone harganya 5 juta, gue kasih ke lu, gue dapat berapa?
5 juta itu harga baru atau harga pasar? Harga pasar lah, misalnya. Kalau harga pasar 5 juta, mungkin kira-kira bisa dapat 4 juta lah. Gue dapat cash 4 juta. Cash 4 juta. Dan gue harus balikinnya? Balikinnya kalau seminggu 2 minggu itu 4 juta 200 berarti. 4 juta 200. Berarti kan dengan selisih 200.000 itu kan lumayan kan daripada minjem orang atau Iya sih. tapi rata-rata nggak 4 juta sih. Rata-rata orang ngambilnya 1,5 juta. Kalau 1,5 juta itu dalam seminggu berapa harus balikinnya? 75.000 tambahnya, berarti 1.575.000 gitu. 1.750.000. Ya, tiket size kita kira-kira 1 juta sampai 1,5 juta sih. Oke, jadi jarang handphone yang 5 juta. Jarang lah. Jadi handphonenya 1 juta nih, atau handphonenya 2 juta lu kasih 1,5 juta? Ya, Biar rata-rata. 70% kira-kira LTV-nya. Oke, LTV kira 70%. Jadi lu untung dua-duanya dong. Mau dia kasih lu uang, lu untung. Kalau dia nggak kasih di tanggal yang dia bilang, barangnya lu ambil. Kalau dia tebus kita untung. Kalau dia nggak tebus ini yang repot nih. Karena kita ada jatuh temponya, ada masa tenggangnya, ada masa waktu jualnya. Ini yang repot ya. Setidaknya balik modal aja kita udah bagus sih. Setidaknya balik modal. Ya, balik pinjamannya kita udah bagus, jangan mikir untung. Karena panjang kan, kita harus nunggu. Nggak mungkin dia udah jatuh tempo langsung kita jual kan, nggak mungkin. Oke. Let's say ada 10 orang nih yang datang ke Gadai lu, kira-kira berapa sih yang nggak balikin? Enggak banyak sih, 1 bahkan. Satu 1 dari 10 aja yang nggak bisa nembus. Jadi kalau dihitung sebagai, misal kayak bank ini, NPL lu tuh cuma 10% berarti ya? Iya, rata-rata segitu. Kalau bank kan 5% paling cuma kan, ini 10% lah kira-kira. Yang lu buang berapa banyak kira-kira bro, per bulan berarti barang yang Tawan omsetnya dong. Jadi ketahuan nih bener-bener. Kalau ini bukan crazy rich yang bohong-bohongan ini. Mancing-mancing ini. Kalau kira-kira berapa banyak sih handphone yang lu buang? Jadi orang bisa ngitung ya 10%. Banyak lah, intinya banyak. Banyak. Sampai akhirnya harus buka juga di dekat sini ya, toko sendiri. Kita. Dulu buangnya ke mana tuh bro barang-barangnya? Dulu di Roxy. Dulu buangnya di Roxy terus semua. Sekarang buang sendiri. Kita lumayan lah untuk memajuin reseller juga. Banyak reseller kita beli handphone terus jual lagi, banyak sampai bisa beli rumah gitu. Nah itu mungkin teman-teman ada yang tertarik nih, itu gimana bro? Kalau mau jadi resellernya gimana? Ya, di Sinar Mutiara itu kan nama tokonya. Iya. Sinar Mutiara Sell Instagramnya. Nah itu dia ngambil handphone minimal cuma 5, dia jual lagi udah pasti untung. Jadi kita garansi untung. Lo ngambil 5, garansi untung? Kalau nggak untung balikin. Selama ini dalam sejarah nggak ada yang nggak untung soalnya. Ambil gitu. Karena itu barangnya hasil lo ambil dari barang tadahan gitu. Oke, jadi ini bisnis yang menarik ya. Sebenarnya ini kayak bank, cuman lu nggak ada ruginya. Kalau bank kan ada yang gagal bayar terus ya udah mungkin dikejar pakai debt collector. Ya kalau kita elektronik mungkin ruginya barang elektronik itu pasti rusak kan. Ya. Nggak usah diapa-apain aja bisa rusak. Kita simpen 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan misalnya dia perpanjang kan bisa rusak. Ya. Itu ruginya 1. Terus kedua mungkin ruginya salah penaksiran. Ya. Jadi tadinya 5 juta kita naksirin 6 juta atau 7 juta. Terus penurunan harga handphone juga. Ya kira-kira itulah manajemen risiko pasti ada setiap usaha ya. Oke. Ini gue mungkin mau lompat sedikit bro dari bisnis. Karena gue lihat lo kan sebagai ya masih lumayan muda, lu masih di bawah 40 dengan ya ibaratnya uang liquid sebanyak itu. Kan nggak banyak sebenarnya bro di Indonesia. Gimana caranya lu manage uang lu bro? Lu manage finance lu tuh gimana dengan harta sebanyak itu? Kayak lu investasi kan Hollowing tuh salah satu tempat lu muter duit. Tapi selain itu, selain HW Group, itu apa sih investasi lu? Seorang Andrew nih investnya apa aja? Invest ya normal aja sih, paling di saham, di kripto, di properti, normal lah kayak seperti orang pada umumnya aja, bonds gitu-gitu lah ya. Oke, jadi lu nggak ada yang kayak terlalu, lu banyakan di bisnis atau dibanyakan yang konvensional justru investasi? Bisnis, jadi fokus harus di bisnis dulu. Oke. Jadi ekspansi bisnis itu kan nggak bisa semerta-merta kita punya duit berapa kita ekspansi, harus diimbangin dengan kekuatan manajemen kita. Kekuatan manajemen kita itu makin tahun makin kuat. Jadi misalnya kita sekarang level 10, tahun depan jadi level 12, terus level 14. Kita bukanya nggak bisa banyak karena itu butuh level 50 gitu. Jadi kita harus bertahap. Sehingga ada gap uang lebih, untungnya itu nggak bisa muter. Nah uang yang nggak bisa muter ini jangan ditaruh di bank, taruh di tabungan doang. Harusnya cari investasi yang menarik lah. Tentunya mungkin ya bisa kripto, bisa saham, bisa properti, apa aja lah. Tapi saya lebih pilih yang liquid sih harusnya ya. Lu lebih pilih yang liquid ya? Kalau properti banyak? Properti itu gini, ini menariknya. Lu pilih pertama yang liquid, saham, kripto, emas itu kan liquid. Oke. Lu beli itu dulu, taruh situ dulu. Kapan ini boleh ditukar jadi properti? Pada saat ada orang jual propertinya murah, di bawah pasar. Terdiskon berarti ya? Diskon. Dapat diskon, ini yang liquid lu boleh potong. Walaupun yang liquid ini rugi ya,
Oke. Kripto lu turun. Tapi ini kan diskonnya banyak. Kripto lu turun 20%. Diskon propertinya 40-50%. Bisa tuker tembak ke sini. Nah, kapan dapat timing yang begitu, bro? Timing dapat diskon properti itu semakin banyak lu berteman, semakin banyak opportunity-nya. Oke, karena di properti gue tahu sih ada distress market, memang ada beberapa agen yang justru nyari yang diskon, kayak misalnya abis cerai nih, mau cepet-cepet yang penting beres nih, tapi lu bayarnya cash gitu. Itu pun lu harus ngerti loh. Lu bisa aja beli ini apartemen lah, apa murah sekali 10 miliar jadi 4 miliar, lu beli 4 miliar, lu jual juga belum tentu ada yang nawar loh. Kalau salah gitu. Pengalaman properti lu kan, lu mungkin lu tahu banyak lah ya, lu kan di HW Group juga, lu bangun beach club di Bali, paling besar di Asia, Atlas. Properti di Indo tuh bisa cuan nggak sih? Gue mau nanya jujur dari perspektif lu, gue yakin lu pasti udah coba banyak hal. Sejak 2013 itu sedikit yang bisa untung. Sebelumnya kan berbondong-bondong. Kayak gampang deh, kayak tanah ya. Dulu waktu gua kuliah itu tahun 2003 kan, itu gue lihat Senayan Residence. Itu paling prime di Jakarta. Keren banget lah pokoknya, gila. Waktu itu wah keren. 2005-2006 gue masuk, harganya 20 juta per meter. Gue bilang, gila ini gue cari duit, giliran gue udah dapet duit, nanti ini harganya udah 100 juta, 150 juta. Ini seumur hidup gue nggak bisa nih beli di sini, gue mikir gitu kan. Ternyata pada saat tahun 2013 ke atas kan dia stuck harganya. Jadi bisnis gua naik, ininya stuck, akhirnya bisa kebeli nih. Jadi properti jangan bilang pasti untung. Ya pasti untung kalau ditarik panjang gitu kan. Tapi lu harus cari diskon segede mungkin lah untuk properti. Nah, propertinya apa tuh bro? Kalau misalnya kan ada residential, ada komersil, atau kan orang bilang kan, oh bisa cuan gampang, kita ngutang aja DP beli kos-kosan pasti untung. Itu menurut lu gimana? Nah itu, diskon itu tergantung dari jenis properti itu juga. Mungkin kalau apartemen diskon bisa gede. Kalau ruko ada yang bisa gede, ada yang bisa enggak. Misalnya ruko di peak lah, lagi peak-peaknya sekarang kan. Itu diskon nggak mungkin banyak. Diskon 15%-nya udah bagus. Nggak mungkin lu tunggu 40-50%, nggak mungkin ada. 15% langsung hilang. 15% udah lu harus ambil karena itu liquid. Nah itu yang harus kita pelajarin. Mana yang boleh diambil, mana yang nggak boleh diambil. Jangan pokoknya diskon gede lu ambil. Bukan gitu sih. Jadi harus tahu juga harus mana tahu yang market price-nya. Jadi ada market price, ada harga transaksi, Tim. Market harganya pasaran 10 miliar, market price-nya 8 sampai 9M. Harga transaksinya berapa sebenarnya? Orang mau nggak transaksi? Bisa jadi dia transaksinya di 5M, terakhir di 4M. Yang kita lihat adalah harga transaksinya itu. Harga transaksi. Kalau di Singapura keren, Tim. Harga transaksi itu kita bisa buka di web semuanya. Jadi ini apartemen kelihatan semua. Kelihatan semua. Tanggal berapa, tahun berapa, tersewa harga berapa, terjual harga berapa, yang beli harga berapa, semua kelihatan. Jadi lebih transparan. Ya, gue tahu lu juga kan di Singapura kan? Ada di Singapura juga. Tapi menurut lu di Singapura tuh opportunity gimana sekarang? Karena gue lihatnya kan banyak yang lihat hal yang sama ya, bahwa Singapura tuh safe haven dari investasi segala macam. Banyak yang coba jumping ke sana. Walaupun harga properti naik, tapi kan maintenance-nya juga lumayan mahal bro. Kalau misalnya lu sewain ya di sana? Iya. Kalau maintenance-nya justru nggak semahal di Indonesia. Kalau untuk properti. Cuma di Singapura. Kalau Singapura bisa dibilang low risk low return lah ya. Jadi harganya itu memang udah segitu-segitu aja lah. Stabil ya? Stabil lah. Naiknya juga pelan gitu lah ya. Kita coba lompat mungkin ke liquid yang lain kayak saham dan kripto. Itu lu mindset lu apa bro kalau di dalam saham dan kripto? Dalam taruh duit? Saham dan kripto enaknya pajak final sih nomor 1. Pajak final? Ya pajak final. Lu kalau beli emas itu kalau lu naik lu harus bayar tiring kan. Keuntungan dari kenaikan emas itu lu harus bayar tiring lo, 5, 10, 15, 30, bahkan sekarang 35 kalau naik. Kalau lu jual, tapi pasti lu jual kan, nggak mungkin dong emas. Sampai kapan nggak lu jual? Suatu saat lu jual mau beli properti kan, tapi lu harus bayar pajak kenaikan ini dulu. Itu yang kurang menarik ya menurut saya. Karena final justru saham dan kripto. Kalau saham dan kripto kan final, jadi lu untungnya berapa lu tinggal bayar 0,1 itu kan. Kalau misalnya buat 0,2 ya. Buat teman-teman di sini gue mau kayak kasih tiering mereka hartanya berapa. Misalnya orang punya harta 100 juta, 1 miliar sama 10 miliar. Itu menurut lu bagusnya dialokasiin gimana? Jangan dilihat dari hartanya berapa dulu, income-nya dia berapa, kebutuhannya dia apa, berapa gitu. Jadi yang dipakai untuk investasi ini adalah uang yang pasti, uang dingin lah dibilangnya, uang yang nggak pasti nggak dipakai. Jangan sampai lu pakai beli kripto misalnya, terus giliran lu butuh duit buat makan dijual. Jadi jangan sampai ada kebutuhan hidup ini dijual, jangan. Ini yang benar-benar adem. Jadi kalau beli kripto, beli saham itu beli aja, jangan jual. Lu jual pada saat lu mau beli sesuatu yang lebih murah. Gue mau nanya, trading bisa kaya nggak bro kalau saham dan kripto menurut lu? Nggak bisa. Ini datang dari triliuner ya? Kalau trading bisa kaya, gua titip duit gua di trader lah. Untungnya lu ambil lah 50-50 deh. Tapi so far nggak ada ya bro? So far
ya kalau untung bilang untung, kalau rugi bilang rugi. Ya gua aja trading sendiri. Jadi lu selalu mindsetnya long term ya? Long term lah. Kayak kripto, misal lu belinya apa bro kalau kripto? Bitcoin sama Ethereum aja lah. Lu tahan panjang aja ya? Panjang sampai dijual, sampai udah nggak punya duit liquid cash, dan ada yang nawarin barang yang lebih murah lainnya. Misalnya jam tangan, ada yang orang butuh duit, jual langsung Ethereumnya jual gini. Kalau nggak ada beli terus dong harusnya. Kalau menurut lu kan ada orang ngomong kan gini, bro ngapain sih hidup tuh kan harus hemat, ngapain sih flexing beli jam tangan, Patek Philippe segala macam. Sebagai orang punya jam tuh banyak banget gua tahu. Menurut tuh pandangan terhadap jam apa? Kan sebenarnya bisa investasi yang bisa dipakai juga. Iya, Itu bisa aset yang kalau lu ibaratnya lu lari ke luar negeri, lu bisa jual juga di luar. Menurut lu gimana bro? Iya, Jam tangan. tergantung ya. Beli jam tangan tergantung mereknya juga kan. Ada yang bisa naik, ada yang nggak bisa kan. Jadi kalau lu ngerti, lu bisa beli barang. Ada yang nggak naik, nggak turun, tetap gitu juga. Nggak apa-apa juga sih menurut saya, tergantung. Kalau dia hobinya udah jam tangan, ditahan-tahan padahal dia tahu ini jam tangannya bisa untung atau tetap ya nggak apa-apa dia beli sih harusnya. Lu kasih list brand bro, kayak 3 brand, top 3 yang menurut lu tuh harganya oke dan bisa naik di jam tangan. Nomor 1 pasti Rolex lah ya, paling untuk pemula starting masuk Rolex. Kemungkinan rugi itu kecil ya, baru tahun ini doang dia koreksinya lumayan dalam kan, ya. iya. Itu sepanjang sejarah sih tahun ini paling dalam. Jadi beli sekarang Harusnya sebenarnya bagus. sekarang beli ya. Oke, untuk pemula Rolex saran lu apa? Day-date kah? Nah ini dia. Mungkin kan yang boleh dibeli kan mungkin day-date, daytime gitu kan. Iya. Day-date, Day-date. Daytona, gitu, tergantung Daytona. dari ada duitnya berapa gitu. Iya. Ya harusnya Daytona ya aman mungkin. Daytona yang aman ya. Oke, selain Rolex, Rolex, Patek, kalau mau di atasnya lagi RM mungkin ya. RM juga masih oke harganya. Tapi kan koreksi bisa dalam banget RM. Sekarang udah koreksi harusnya. Oh, udah bottom nih RM berarti. Menurut saya sih waktunya beli lah ya, time to buy. Time to buy. Oke, menarik. Selain itu lu ada apa aja? Kan lu ada Lambo juga, lu baru beli ini ya, Urus ya. Ya, itu juga saya ini gini, Lim. Yang gua beli ini gua diam semua naik. Mau mobil, mau apa? Jam tangan, mau properti gua diem aja semua naik nih. Jadi gua nggak pernah foya-foya sebenarnya. Tapi nggak ada, orang biasa nggak ngerti itu. Orang kira kan, oh lu beli untuk flexing nih. Iya, betul. Buat gaya-gayaan ya Gua lu beli Urus ya, 7,5 M. Ah, Sekarang orang buka 10 M. Urus ya? Iya. Gue beli Lambo yang 50 anniversary kan. Iya. Jadi cuma ada Itu 100 berapa? ya? Cuma ada 100. 100 kan ya? 12 M ya, 12. Lebih. Iya, gue beli waktu itu 10 koma. Sekarang orang buka 12-an. 13 kan? 12, 13. 13, kalau on 13 kan? Iya. Gue beli 10 koma, gue diemin aja ntar juga 14, 15 kan gitu kan. Jadi sebenarnya belinya harus tepat sih kalau memang untuk investasi. Kalau memang untuk hobi dia suka dan duitnya lebih-lebih ya boleh aja sih, nggak ada salahnya sih. Mau Oke. nyimpen duit sampai kapan tuh? Nah, itu ngomongin soal duit. Ada nggak sih bro yang lu sebenarnya sebagai triliuner nih, lu masih pelit gitu untuk beli barang gitu? Ada nggak sih barang yang dari dulu sampai sekarang kayak, oh di sini gue masih pelit lah gitu. Misalnya kalau makan ya udahlah, gitu, hemat-hemat. Nggak ada. Sebenarnya bukan kata-katanya nggak cocok kalau pelit. Kita itu tetap cari yang good deal gimana. Good deal. Yang good deal gimana? Misalnya gampang deh, gue bikin usaha ini kan cetak kertas tuh. Cetak kertas untuk surat bukti gadainya. Ya. Satu biji kertas kan cuma 100 sekian rupiah kan. Gue tawar 10 rupiah. Dia bilang gini orangnya misalnya, loh masa kok Andrew nawar sih? Gitu kan. Masa kok Andrew nawar? Apa artinya duit ini buat kok Andrew? Kalau gue nggak nawar, gue nggak sampai titik sini. Gitu. Ini kan perjalanan 17 tahun gue nawar, negosiasi, berhemat, cari yang good deal sehingga ada di titik ini gitu loh. Gitu. Oke. Cari good deal lah. Tapi pandangan lu buat orang, katanya orang kaya yang pelit tuh menurut lu ada nggak sih? Pelit ya. Pelit itu gini. Banyak ya, mungkin orang tua zaman dulu ya. Dia pelitnya mau buat makan cari yang hemat gitu. Yang paling murah gitu, padahal misalnya duitnya 100 M gitu. Betul, tapi betul. murah. Nah itu sebenarnya bukan pelit tuh. Pelit itu menurut gua ya, di saat dia itu pingin sesuatu tapi dia nggak mau beli itu pelit buat dia. Di saat Dia pengen sesuatu. pingin makan enak nih, tapi dia nggak berani bayar, padahal dia punya duitnya, itu pelit. Tapi kalau dia memang nggak suka makan enak, Oh nggak masalah. ya nggak apa-apa, dia bukan pelit dong berarti. Oh memang bukan selera dia. Dia memang bukan selera dia. Misalnya orang kaya duitnya 100 M, kenapa sih lu nggak beli Lambo? Dia nggak suka. Kalau dia suka tapi dia nggak beli, itu pelit mungkin. Oke. Nah, itu loh mungkin. Definisinya Gitu, di ya. situ ya. Terus kalau misalnya orang kaya deh, kalau gua ganti nih, kan itu orang pelit. Kalau orang kaya definisinya buat lu apa? Kaya ya? Iya. Berapa sih kaya?
Kaya. Indonesia lah, buat di Indonesia kita ngomong. Harus angka ya bro misalnya. Harus angka ya. Kalau kaya kan Di Indonesia bisa hidup enak lah. Itu berapa menurut lo? Income-nya dan asetnya. Kan lo ngomong income tadi. Ya. Income-nya sama asetnya berapa? kalau asetnya kan kalau di Indonesia orang kaya itu 14,7 M, bener kan? Harus gitu Ya, kan? HNWI lah dari Ya, bawah. HNWI-nya Indonesia ini kan dunia ya? Dunia. Dunia kan harus punya duit 14,7 M ya. Iya. Liquid. Liquid, harus punya duit itu yang ada lah. Itulah kaya lah. Jadi 14,7. Iya, punya duit Oke, 14,7 oke. M. Kalau non kaya, Kalau non kaya, kalau bukan angka deh, bukan angka. kalau Definisi kaya lu tapi bukan angka itu apa? ya kaya itu bisa mencukupi kebutuhan primer dia tanpa dia harus susah-susah. Primer tuh berarti makan. Iya, dia mau makan apa aja dia nggak mikir. Dia Nah, kalau gitu tinggal di mana aja nggak mikir, gue bisa beli pulau gitu. Gimana kalau mau tinggal di pulau? Ya tinggal, bukan beli lah ya, tinggal. Oh, tinggal. Dia mau tinggal hotel nggak mikir, hotel mahal nggak apa-apa, makan mahal nggak apa-apa, itu udah kaya lah. Transport udah bebas gitu ya? Iya, udah Kemana aja? Kemana bebas gitu, itu kaya udah. Oke, gue pengen tanya, ada nggak sih sebagai, ya orangnya pasti ngeliat lu sebagai orang kaya lah, orang Indonesia. Gue aja ngeliat lu orang kaya jauh banget gitu kan. Tapi perks-nya of being wealthy itu apa? Jadi kayak manfaat yang lu dapat dari punya duit itu apa sih bro sebenarnya? Kan pasti beda-beda manfaat yang, contoh misalnya gue pribadi, dari gue waktu itu mungkin kayak 4 tahun lalu baru pegang duit, misalnya saya liquid sama sekarang, gue ngerasain banyak perbedaan nih dalam hidup gue. Nah kalau lu manfaatnya apa tuh Bu? Bedanya dari misalnya 10M, 100M, 500M, 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun sampai lu sekarang. Oke. Kalau gue gini, Perksnya apa? Kalau gue gini Tim, dari dulu itu gue pertama kali kuliah itu kan gue susah tuh. Makan itu carinya yang murah-murah terus. Makan di mall nggak berani. Itu yang di pikiran gue terus. Ntar kalau gue kerja gue ini. Terus baju dulu gue SMP SMA itu baju itu nggak bisa beli baju baru. Baju itu terus tahun cuma 1-2 itu doang. Jadi begitu gue pertama kali kerja itu dapat gajian itu berapa ya? 6 juta gitu kayaknya. Itu langsung gua beli baju tuh, sale-salean tuh. Baju udah dapat duit langsung cari sale di Senayan City tuh yang lantai 7 tuh. Gua langsung beli sekali beli langsung 2 juta dapat berapa biji itu. Terus makan gua langsung berani di mall. Itu sih pertama kali gua perksnya, gua udah merasa kaya itu. Selama ini gua susah, ini kali ini gua udah gak susah gua pakai itu lah. Ya terus kalau ngomong 10M, 100M apa tuh? Ya. Mulai dapat mainan baru apa gitu? Ya Akses kemana gitu? mungkin lebih kita investasi ya, yang tidak terbatas di dunia ini itu investasi. Duit lu berapapun tuh investasi itu nggak bisa habis kan. Itu sih yang lu harus, makin lu kaya makin lu harus wise. Investasinya di mana? Oke. Oke, let's say punya uang 100 miliar, lu bakal baginya gimana tuh? Investasi yang wise menurut lu gimana? 100 miliar liquid gitu Liquid. maksudnya. 100 miliar. Gue punya 100 miliar liquid. Waktu dulu. Gue pernah baca nih Tim. Bedanya high network sama ultra high network. High network investasinya itu deposito tuh. Yang aman-aman tuh. Begitu lu masuk ultra, udah mulai masuk kripto. Lu masuk yang Fine bahaya. arts. Iya, yang bener-bener Aneh. high risk. Iya, lu masuk private Nah, equity. malah kebalik loh, justru duit lu kalau udah segitu lu malah Gue juga masuk pernah baca situ. itu. Unik banget ya. HNWI, deposito banyak kan di Deposito, bank. iya. UNHWI yang udah 500 miliar, itu mereka udah mulai aneh-aneh. Langsung aneh-aneh. Jadi sekali naik langsung lompat kan. Karena dia nggak butuh duit sewaktu-waktu dia butuh duit, dia nggak harus butuh jual saat itu juga kalau udah UHNWI. Jadi dia tunggu diem aja. 10 tahun, 20 tahun dia berlipat-lipat terus. Lu punya kayak holding periodnya. Jadi kayak misalnya kripto nih, Bitcoin misalnya turun 50%, lu bodo amat gitu. Lu nggak butuh duitnya kan. Kecuali ada yang nawarin murah lagi Nah, tadi. lu nawarin misalnya 70% diskon, lu pindahin. Di saat Bitcoin turun 50%, itu pasti ada orang lain yang diskon lebih besar lagi kalau kita kenal Sebenarnya aksesnya. benar sih. Karena market kan biasa begitu, kalau turun kita turun barengan ya. Kita gede-gedean aja. Gue turun 50%, oke jam tangan lu turun berapa? Properti lu turun berapa? 40, 50, ya udah gue tahan ini aja. Oke. Bener kan? That's why sebenarnya kuncinya adalah liquid. Kapan mulai masuk ke non liquid investment bro? Di harta berapa mulai ke properti, mulai belok gitu. Properti, gue sih properti cuma yang gue mau pakai sih. Jadi berarti lu bukan yang kayak bukan properti guy lah. Bukan. Jadi Lu lebih gua- liquid berarti. Lebih liquid. Properti cuma misalnya gedung buat gue pakai. Itu kan kalau misalnya kita nggak beli, kita cuma sewa, kita mau renovasi bagus gitu kan sayang kan. Ada limitnya lah, nggak mungkin kita renovasi sampai 20 juta per meter kalau bukan Punya sendiri. punya sendiri gitu, sayang kan. Cuma gitu aja sih kalau. Oke. Apa kayak satu decision yang menurut lu tuh mengubah hidup lu jadi Andrew kayak sekarang? Decision ya. Iya, satu keputusan yang lu ambil dan berdampak di hidup lu ada nggak?
konsisten dan persistence. Jadi gue dari pertama kali gue masuk dunia kerja, gue baru mulai bangun pagi tuh. Sebelum jam 6 gue bangun. 17 tahun lalu sampai tadi pagi, gue bangun sebelum jam 6 pagi. Gue mutusin kalau kerja ya harus serius lah. Dengerin nih ya, ini harta 5 triliun bangun sebelum jam 6, lu pada bangun jam berapa lu? Jadi kerja keras, konsisten dan persisten. Tapi orang bilang, lu itu mah bacot-bacot doang tuh persisten. Bener, sengefek itu masih bro? Konsisten dan persisten. Bener, orang ngomong bacot tuh bener. Karena orang itu nggak bisa konsisten yang ngomong itu. Karena orang namanya konsisten itu kan dia coba kan. Oke, gua coba 2 minggu. Sama aja gua nggak gini-gini aja. Gua coba 2 bulan. Sama aja gua nggak gini-gini aja. Namanya konsisten bukan 2 minggu, bukan 2 bulan. 2 tahun, bahkan 20 tahun. Bahkan sampai lu berhenti kerja 60 tahun lagi. Itu namanya konsisten. Tapi ini yang gua pelajarin bro, kan gua juga ada ketemu beberapa WNHWI kan. Cara mereka mikir tuh jauh banget. Kayak misalnya cara lu mikir tuh jauh banget dibanding orang biasa. Orang mikir kayak 2 minggu tuh kita mau ngapain. Kalau lu tuh mikirnya kayak tadi 20 tahun konsisten, 60 tahun. Menurut lu punya pemikiran long term tuh efek gak sih? Malah gue pernah dengar gini Dem, lu bisa meramalkan berapa tahun ke depan itu yang menggambarkan lu bisa sekaya apa. Oke. Katanya James Riyadi bisa ngitung 7 tahun ke depan loh. Oh iya, bisa 7 tahun? Kalau lu bisa berapa lama nih? Gue pengen nanya bro, gimana sih sebenarnya cara, kan lu tadi bilang lu bangun jam 6, tapi gimana cara lu ngatur waktu lu secara optimal? Gue bangun jam 6 tuh nggak pakai alarm sih, gue nggak tahu kebangun sejak gue masuk dunia kerja itu gue kebangun sebelum jam 6 sih, kayak udah semangat bentar lagi kerja. Jadi hari yang paling gue nggak suka itu sebenarnya hari Minggu, gue nggak bisa kerja soalnya. Ya masa sih, bukannya malamnya bisa party dulu. Kan malamnya Sabtu, bukan Minggu. Oke. Oh benar, malamnya sama Sabtu ya. Nah gimana cara ngatur ya? Jadi kayak apakah lu bangun nih meditasi atau apa gitu? Kalau gue bangun tuh sebelum jam 6 gue langsung olahraga sambil nonton YouTube yang gue suka, mungkin bukan yang gue suka, yang berguna buat gue. Kalau gue suka sebenarnya apa itu bro? komedi, termasuk YouTube lo lah. Gue suka, gue lihat semua itu, gue lihat semua YouTube lo. Ya banyak lah yang bisa memotivasi diri sendiri, yang bisa belajar buat diri sendiri. Apa aja sih boleh, bisa mungkin bahasa Inggris, apa aja pokoknya yang nambah skill kita itu kerjain di pagi, karena pagi itu kita paling fresh. Jadi olahraga dan belajar sampai jam kerja lu kan mungkin jam 8, ada yang jam 9 sampai situ. Terus jam 9 saya siap kerja? Kalau gua sebelum jam 8 udah sampai kantor kan. Oke. Nah terus begitu sampai kantor gua langsung selesaiin meeting yang paling penting. Gua langsung meeting, ambil keputusan. Yang paling penting ambil keputusan A, B, C, D semua ambil keputusan. Kira-kira sampai jam 11 udah selesai, gua 11.30 udah selesai. Istirahat sampai jam 1 kan, makan siang sama karyawan sama teman-teman gitu di kantor. Terus jam 1 mulai kerja, paling cuma sosialisasi ke karyawan-karyawan, terus cuma melakukan yang clerical job lah yang harus dilakukan, yang pengecekan. Begitu ada karyawan gua yang nanya, Pak ini gimana Pak, harus ngambil keputusan, gua semua tunda, besok aja gitu. Jadi gua nggak mau ngambil keputusan di atas jam 1 sih. Di atas jam 1? Gua nggak ngambil keputusan. Jadi jam 1 itu yang lebih clerical job berarti? Ya, karena gua morning person ya. Ada orang yang bangunnya jam 10 atau jam 9, jam 10, berarti dia itu ngambil keputusannya biasanya harusnya jam 10 sampai jam 3. Terus jam 5 ke atas dia baru nggak boleh. Gitu. Ya. Terus udah selesai pulang kerja jam 5 kan normal. Kalau udah punya family ya family time. Oke. Kalau nggak punya harusnya belajar sih. Nah, ini gue lihat lu dalam lu ngatur waktu aja, lu orang yang sangat-sangat efisien kan. Lu orang yang konsisten, lu orang yang efisien juga karena waktu lu nggak mau kebuang. Lu mau jelas gue bangun nih, gue mau belajar apa hal yang gue mau tekunin. Gimana caranya? Itu kan di diri lu bro, tapi kan gua tahu lah perusahaan lu karyawan berapa? 3.000, 2.000? Di PGI 3.000-an, di HW kan 4.000 mungkin ya. Di HW 4.000. Dari segitu banyak karyawan, gimana caranya lu bisa bikin sistem yang serapih itu bro? Maksudnya, kan kalau it's one thing untuk bikin diri kita efisien. Kalau gua juga ngerasa diri gua tuh efisien, cukup. Tapi gua belum bisa transfer itu bro, efisiensi itu ke karyawan gua. Gua tahu ada mungkin dalam yang tadi waktu kerja ini nggak full efisien. Gimana cara bikin sistemnya bro, biar efisien? Nah ini menarik nih bro. Lu kan punya karyawan banyak nih. Ada yang pinter, ada yang biasa aja kan? Iya. Kalau orangnya bebal, kasih tahu caranya bro. Kalau orangnya pinter, kasih tahu masalahnya. Oke. Kalau bebal, kasih tahu caranya. Maksudnya apa itu bro? Jadi lu mau kasih dia job desk apa? Kasih tahu ya caranya gini. Kenapanya nggak perlu tahu dia. Udah pokoknya lu kerjain ini aja udah. Kalau orangnya pinter, kasih tahu masalahnya perusahaan kita itu di sini. Jadi enaknya kita gimana.
Kalau lu ngomong sama orang bebal, masalahnya di sini nih. Percuma, bro. Lu buang-buang waktu lu. Mending lu kasih tahu aja caranya. Pokoknya lu kerjain ini, Bang. Jam 8 sampai jam segini lu kerjain ini aja. Pokoknya selesai lu report ke atasan lu. Yang lebih pintar pastinya kan. Gitu. Kalau yang pintar baru kasih tahu Masalahnya, kita itu ada masalah ini. Jadi lu harus ngapain? Itu baru boleh gitu. oke. Efisien, Itu problem efisien. gue sih kayaknya. Nah, gue coba jelasin masalah ke orang-orang bodoh. Nah, lu coba pecah-pecah. Nggak apa-apa. Orang bodoh bukan berarti jelek untuk perusahaan lu loh. Kita perlu juga. Jadi Karena bodoh tuh orang jangan bilang bodoh lah ya, orang bebal. Jadi orang bebal itu nggak mau dengar orang lain, dia merasa benar gitu. Nggak apa-apa, kita perlu orang kayak gini, tinggal kasih tahu caranya, dia akan kerjain, nggak banyak nanya, beres gitu loh. Oke. Beda loh sama orang males ya, kalau orang males sudah nggak bisa dipakai. Kan gue kalau mungkin lu turnover udah berapa bro kalau gitu? 10.000 lebih berarti ya? Apa itu? Turnover karyawan Oh, setahun? pergantian. Enggak, total dari seumur hidup. Oh udah. Berapa? 20.000? Waduh nggak ngitung sih. Lebih kali. Mungkin 10.000 lah ya mungkin. Nah itu dari pengalaman lo itu apa sih yang trait yang kayak lu tau, oh ini orangnya kayak gini nggak berguna nih, ini nggak bisa di tempat gua. Oh, oke. Itu apa aja kayak karakter traits yang lu cari itu apa aja? Kalau gue sih turnover gede itu karena gue ngambilnya kan fresh graduate SMA bro. Yeah. Fresh graduate SMA itu masih pingin nyoba. Jadi paling kerja di gue 2 tahun. Yeah. Terus dia pengen nyoba lainnya. Ya nggak apa-apa sih gue bilang. Lu boleh coba kerja lainnya. Kalau lu nggak betah mau balik lagi pun gue terima lagi. Karena udah gue ajarin 2 tahun kan. Jadi nggak apa-apa turnover karena dia pengen nyoba. Itu nggak apa-apa sih. Maksud gua gini, dari pengalaman lu, apa yang bikin karyawan tuh bagus, apa yang bikin karyawan tuh jelek? Sifat apa ya yang paling Kayak malas tadi intinya jangan malas gitu ya. Harus dia itu memang harus niat kerja. Kalau niat kerja baru lu kelompokin. Mana yang tadi bebal, mana yang tadi orang ini pinter memang. Lu harus kelompokin dan right man in the right place kan. Lu harus tahu orang ini taruh di mana, orang ini taruh di mana. Kalau dia udah rajin, dia niat kerja, tapi dia nggak berguna, yang salah kita. Oke. Kita salah taruh dia posisinya berarti. Oke. Itu untuk tugas CEO kan gitu, naruh orang tepat pada posisinya. Berarti sebenarnya kalau mereka salah juga ada salah kita juga ya? Iya, kalau dia nggak malas dan niat kerja ya. Iya. Kalau dia udah males ya salah kita juga kalau kita nggak mecat dia. Nah, gitu loh. Salah kita juga hire dia, salah Iya, kita juga iya. nggak dia. Hire dia oke lah, kita nggak tahu soalnya dia malas atau enggak kan. Tapi begitu kita hire, tapi kita nggak mau fire, itu yang salah. Oke. Ini mungkin bisnis lu kan bisa dibilang bukan bisnis yang gampang untuk orang masuk. Barrier to entry-nya is very big untuk bikin pegadaian, untuk bikin klub paling besar di Asia, di ECBD, di paling gede di Bali, Atlas. Lu pernah ngerasa ke pressure nggak sih bro? Kayak bener-bener kayak, aduh ini lagi susah banget gitu loh. Kayak banyak pressure dari segala macam lah. Mungkin gua juga tahu salah HW juga pernah ada problem. Ya. Itu gimana lu? Lu handle pressure itu gimana? Sebenarnya dibilang susah, barrier entry-nya susah itu sebenarnya kebetulan aja timing masuknya tepat. Jadi kalau pegadaian gitu masuk timingnya sekarang juga susah. Klub kalau masuk timingnya sekarang juga susah gitu, udah berat. Jadi tapi setiap usaha kan ada timing masing-masing yang tepat gitu loh. Yeah. Kalau lu nggak coba kan nggak akan tahu itu timing tepat atau enggak kan. Oke. Kalau pressure itu pasti ada lah, setiap usaha pasti ada pressure lah. Cara lu handle gimana bro? Gue selalu menganggap pressure itu sebagai challenge sih. Tantangan. Sama kayak orang mungkin main Mobile Legends sekarang ya rata-rata ya. Kalau menang terus itu nggak enak ya. Dulu gue main Dota tuh ya. Menang tuh nggak enak. Tapi kalau kalau kalahnya udah 4 kali 5 kali berturut-turut itu nggak tahu ya. Gue bisa kebakar semangatnya. Ini seru banget ini. Kalau kalah terus gue merasa seru banget malahan. Kompetitif lu. Iya, gue merasa ini challenge banget ini. Kenapa? Jadi gue lihat replaynya, kenapa gue kalah, kenapa dia bisa menang, gue cekin satu-satu. Itu malah challenge justru. Kalau menang terus mungkin yang gitu ya. Hasilnya MMR berapa tuh? Tanggapan lu, kan jadi orang banyak bilang, gue tau lu orang pekerja keras. Kadang kita bahkan clubbing malamnya kadang ngobrol tuh masih ngobrol usaha. Work life balance tuh menurut lu ada nggak sih? Balance antara hidup dan kerja itu menurut lo ada? Atau hidup lu memang buat kerja? Ada. Kalau pada saat orang kerja itu dia merasa kerja, berarti dia harus balance dengan happy-happy. Oke. Kalau dia waktu kerja itu dia happy, ya dia nggak perlu happy-happy sebenarnya, udah happy soalnya. Lu udah happy nggak kerja sekarang? Gue kan tadi gue udah bilang happy, gue kerja Semangat itu semangat gue. Setiap pagi gue semangat. Sih. Tapi kan nggak semua orang bisa menemukan itu bro. Ya makanya kalau dia nggak menemukan itu, berarti dia harus balance dengan jalan-jalan, Main cewek kan. ke AIDS gitu lah pokoknya. Jadi datang aja ke ECBD, sekalian promosi. Kalau gitu, apa aktivitas leisure lu? Kalau misal lu ngerasa lu udah happy kerja, tapi lu masa nggak ada hobi sih lu? Nggak ada kayak suka misalnya travel mungkin? Nah, gue hobi sih, gue seneng ya. Jalan-jalan gitu ke luar negeri seneng sih. Jalan-jalan, clubbing di tempat lu sendiri.
Iya, itu juga termasuk. Apalagi golf gitu nggak? Gue suka ini loh, Tim. Lihat sesuatu yang nggak kebeli. Contohnya? Contohnya dulu misalnya gue lihat tanah di Senayan, gue merasa nggak kebeli. Terus lihat tanah di Pondok Indah Golf, gue nggak kebeli itu, gue lihatnya leisure lagi. Oh, ini gila ya, ada ya properti semahal ini. Gue pernah ini, Tim. Gue pernah terbang ke Singapura, lihat launching apartemen. Harganya per unit paling kecilnya 150 M. Gue lihat, terus gue langsung sore pulang. Gak ada gunanya, nggak ada. Bagi gue itu berguna banget. Kok bisa gue lihat satu unit 150 M paling kecil di unit itu, gue lihat, gue happy itu, gue senang. Ini sebenarnya lu pernah lihat yang gue viral kopi 80.000 kan? Iya. Sebenarnya konsep yang gue nggak pernah cerita di orang adalah di saat gue ngopi itu gue pikirin kalau gue punya ini hotel. Ya gitu ya. Iya, jadi gue baru kemarin cerita sama di podcast juga, gue cerita sama karyawan gue. Gue tuh dari dulu, gue punya kebiasaan aneh. Gue suka walaupun gue tuh nggak punya mobil, gue ke showroom BMW. Padahal nggak mau beli, gue cuma datang duduk. Ya, kok gimana ya orang ini? Iya. Tapi orang itu nggak ngerti, orang nganggap itu gila. Itu juga leisure gue bro. Iya. Gue sampai sekarang masih gue lakuin. Iya. Apartemen misalnya mahal banget nih, kayak unit penthouse-nya itu hampir 100 M gitu. Di Ananda Maya atau di Savia Plaza. Lihat Lihat ke dalamnya. Lihat dalam. Iya. Padahal Sama. beli pun belum bisa gue. Iya, gue lihat di YouTube, makanya gue pikir ini orang sama banget nih. Tapi beda dia umur 22, gila nih orang gila nih asli. Canggih. Lu juga pas 22 juga hebat lah bisa buka. Enggak lah, bro. jauh. Apa yang lu konsumsi untuk ilmu bro? Untuk ilmu tuh selain YouTube tuh apa aja sih yang lu konsumsi? Apakah buku? Nah, itu. Lu ikut workshop, seminar? Dulu gue selalu ikut workshop, seminar, pelatihan, kelas gitu. Apa aja yang lu pernah ikutin tuh dari mana aja bro? Workshop. Banyak banget. Luar negeri, Indo semua? Indo sih rata-rata. Indo. Ya, gue Indo. Mulai dari belajar public speaking, di talking itu gue ikutin. Terus Dale Carnegie gue ikutin, banyak banget gue suka ikut kelas-kelas gitu sih. Lu nggak bisa public speaking? Parah dulu gue. Dulu pertama kali gue kerja, berarti tahun 2006-2007 itu, gue nggak bisa ngomong lebih dari satu orang. Jadi kalau karyawan gue 2 ngomong sama gue nih, gue 1 dia 2, gue nggak bisa, udah gagap gue. Ini gagap kan? Enggak kan, gue udah ikut talking waktu itu. Udah mendingan jadi. Tapi kan ada yang bilang bro, kalau seminar yang bikin kelas itu jual ludah gitu, nggak ada fungsinya. Itu menurut lu gimana? Tergantung daya serap orangnya. Jadi sebenarnya tergantung daya serap orang ya? Iya. Jadi ada orang yang suka baca buku, ada orang yang suka lihat seminar, lihat YouTube gitu kan. Iya. Nah, orang yang seminar itu kan biasanya ada di bukunya juga kan rata-rata. Iya. Nah, lu kalau bisa baca buku ya baca buku, kalau nggak bisa dengerin. Dengerin itu ya mungkin dari dia ngomong 100% ya dapat, setiap orang beda-beda, ada yang dapat 0%, ada yang dapat 10%, ada yang dapat 20%. Kan tergantung angle-nya kan, kita lihatnya gimana. Ya anggap aja misalnya dia nggak ada gunanya lah. Kita pikirin, hebat juga ini orang ngomongnya bisa dapat duit ya, gimana caranya? Pasti ada lah positifnya kalau kita mau cari. Sebenarnya ini juga sih, gue juga dulu suka datangin sih bro seminar-seminar. Walaupun mungkin gue udah tahu 90%, tapi kadang tuh ada 10% yang gue nggak tahu. Iya, terus kayak, betul. Gue bisa sambungin jadi kayak main puzzle gitu di knowledge informasi. Apalagi kalau seminarnya yang mahal bro. Teman-teman kiri kanan lu kan semua orang-orang kelas kan. Lu temenan sama dia ntar. Lu temenan sama dia ngobrol over the coffee aja, sama kayak baca buku. Ilmunya dia kan kita serap. Jadi kalau ketemu orang, teman-teman orang baru, orang hebat-hebat, jangan lu yang ngomong terus, kita dengerin aja dia ngomong, biar nyerap ilmunya. Bener sih, gue juga kalau ketemu orang lebih kaya, gue nanya doang. Makanya gue senang ketemu lu, gue nanya doang. Gue sebenarnya, ya gue bisa bilang lu salah satu mentor gue juga lah, gue banyak belajar. Kayak tentang lu bilang fokus, gue kan sempet nanya juga kan. Ini kalau bisnis kayak gini, menurut lu gimana? Lu juga kasih saran. Lu di bisnis tuh harus fokus, konsisten ya. Satu aja kan, lu bilang PGI juga cuman. Iya. Sebenarnya core bisnis lu cuman satu, Pegadaian. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi sebenarnya gue yang ngefans dia nih. Gue lihat YouTube-nya waktu itu tentang inflasi pertama kali. Gue pagi-pagi kan sambil nge-gym gue lihat inflasi 40 menit ya, 30 menit, 40 menit gue lihat tuh fokus. Gila nih orang. Ini mirip banget sama gue pikir ini. Tapi bedanya dia umur 22 ini, gila nih. Gue lihat terus gue langsung DM, mau dibalas enggak bodo amat. Yang penting udah coba gitu kan. Gue mau ketemu ya sama orang ini. Tapi menurut lu salah satu hal yang kan ibaratnya gue juga punya cita-cita, gue pengen punya 1T gini. Iya. Saran lu apa? Ya biar gue kan ibaratnya lu udah pernah nyampe sana kan. Jadi lu udah lihat lobang-lobang yang mungkin gue belum lihat. Saran lu apa sebagai gue? Misalnya ya aset mau TW 100M lah. Oke. Saran gue itu lu sebenarnya jangan fokus ke 1T-nya, tapi fokusnya ke kompetensi diri lu itu lu harus pakai semua semaksimal mungkin. Misalnya lu kalau gue lihat kan lu akademi kripto kan, lu bisa ngajar orang kan. Tapi kalau lu bisa ngajar orang lebih besar dari itu, lu harus lakuin.
Mungkin go internasional, go nasional, go internasional kalau lu bisa. Oh nggak bisa, mungkin Inggris gua nggak sejago orang bule-bule itu, ya belajar gitu kan. Iya. Ya lu harus maksimalin itu, untuk hasilnya 1T ini pasti ngikutin gitu loh. Oke. Lu pokoknya maksimalin aja, jangan sampai lu bisa tapi lu males gitu. Maksimalin terus ya. Kalau 1T kecil sih buat lu, harusnya bisa lebih lah. Bisa lebih lah harusnya. Harus bisa lebih berarti. Bisa lebih. Umur 22 udah kayak gini harusnya bisa lebih. Tapi gini, selama pengalaman bisnis tuh ada nggak sih lu pernah dicak sama partner, pernah ditipu sama orang? Pengalaman paling pahit lu di hidup lu tuh yang bikin kayak sampai, pernah nggak lu mikir kayak, gue mau keluarin dari game ini, Oke. gue mau main bisnis lagi gitu? Sebenarnya gini, scam itu di dunia ini banyak, ponzi banyak, dan itu akan terus ada terus kan. Waktu kita masuk di ponzi, waktu kita mau minjemin orang duit, itu kita kan ada interestnya, kita dapatkan. Ya. Di dalam interest tuh ada resiko kalau dia nggak bayar loh. Jadi kalau dia nggak bayar, kita udah makan resiko itu. Jadi bukan dicak itu. Karena kita pada saat iya, ya udah kita harus ambil resikonya pada saat dia nggak bayar. Kita harus hitung dong sebenarnya. Jadi jangan sampai dia nggak bayar terus kita salahin orang yang minjem. Kan lu yang ngitung, lu mau pinjemin atau enggaknya. Kan lu bisa nolak pada saat itu. Kalau lu udah bilang iya, artinya resiko nggak dibayar tuh udah ada. Ya lu pasti akan maksimal untuk nagih kan. Tapi kalau sampai nggak bayar ya salah lu juga karena lu yang memutuskan untuk minjemin. Berarti emang nggak ada orang jadi pengusaha tuh nggak ada alasan sama sekali ya. Semua tuh salah diri lu sendiri. Yes. Apapun yang terjadi, bahkan ditipu pun lu yang iyain untuk bikin deal sama dia. Iya. Ada faktor keputusan diri sendiri. Iya, kita kan bisa nolak. Misalnya nggak enak lah nolak, dia teman lama. Ya, kalau lu bilang nggak enak, artinya pada saat lu nggak dibayar, ya udah kan lu udah dibayar, nggak enak lu jadi enak gitu loh. Semuanya udah terbayar kan. Bener. Ini mungkin lompat sedikit bro. Gue pengen tanya tentang keluarga sedikit. Lu kan punya anak bro. Gimana caranya? Kan gue nanti juga mungkin suatu saat akan punya anak. Gimana caranya gue raise anak dengan harta sebanyak lu? Kan ada yang bilang kalau kayak gitu anaknya ntar jadi terlalu manja atau apa. Itu gimana caranya lu nge-balance itu? Oke, kalau gue ya akhir-akhir ini gue mikir ulang ya. Sebenarnya anak itu nggak pasti bisa nerusin kita sih. Dan nggak harus nerusin kita sih, itu tergantung dia. Ada orang misalnya anak kita yang sukanya art gitu, tapi lu paksain bisnis, kasihan juga kan, itu hidup dia loh, bukan hidup lu loh. Dia suka bisnis, tapi bisnisnya bertentangan dengan kita. Kita paksain dengan bisnis kita, dia nggak suka. Lu paksain terus, juga nggak maksimal kan. Jadi ya nggak harus anak lu itu nerusin lu, kecuali dia memang mau. Kita ajarin semaksimal mungkin. Jadi kita kalau ke anak mungkin yang diajarin lebih ke moral ya. Paling penting sih moralnya. Jadi lu sebagai moral, lu nggak paksa untuk kayak dia. Kalau misalnya anak lu bilang, "Pak, gue mau jadi pemain biola," lu biarin? Boleh lah. Boleh, semuanya bebas. Tapi harus dipastikan dulu bahwa dia memang beneran pengen main biola, bukan ikut-ikutan teman. Gimana Beneran dia caranya? suka. Ya dia belajarnya kita lihat dong, belajarnya benar-benar tiap hari atau enggak. Terus tujuannya dia itu mau kenapa, goalnya apa. Terus pada saat dia belajar tuh dia happy atau enggak. Itu yang kita lihat. Oke. Gimana caranya lu balance antara waktu lu di bisnis sama waktu lu di keluarga? Wah, gue dari dulu itu kerjanya memang nggak sampai lembur-lembur sih ya. Sebelum jam 5 itu gue udah di rumah sih. Serius? Ya. Gue kira lu tipe yang bakal sampai hajar terus. Nggak bisa, gue nggak kuat. Staminanya jam 1 aja gue udah capek banget kok buat udah orang nanya keputusannya gue tunda besok. Kalau itu gue banyak dengar sih, kayak Jeff Bezos juga kalau nggak salah gitu kan, dia ada waktunya. Lu cuma boleh nanya dia di 2 jam, habis itu dia nggak mau tahu besok pokoknya. Oh, gue nggak tahu tuh. Jadi ada banyak sih yang pakai begitu. Tapi dia botak, gue enggak. 2 jam aja udah botak dia. Bayangin kalau dia lebih dari 2 jam gimana tuh. Bener sih. Jadi gimana caranya maksimalin kapasitas diri kita sebagai manusia nih? Kalau gue rasa, gue jujur mungkin gue udah coba maksimal, tapi gue rasa gue belum maksimal sih. Kayak lu bilang, gue mungkin belum ekspansi keluar segala macam. Cara lihat itu loh, kapasitas diri lu tuh gimana caranya? Atau kadang memang harus ada mentor orang lain yang lihat? Tergantung dari ambisi lu ya. Kalau ambisi lu semakin besar kan berarti lu harus kerja semakin keras kan. Ambisi lu 1T ya, lu kerja gitu. Coba ambisi lu jadi 10T deh. Mungkin lu lebih kalap kali kalau lu pengen maksimalin. Sebenarnya bener sih, kali 10, orang bilang kali 10 ya. Iya. Ya kalau mau maksimalin kapasitas lu belajar yang banyak aja. Lu semakin belajar banyak, baca buku yang banyak, ketemu orang yang banyak, terus lu masukin informasi itu dalam otak lu. Di saat ada sesuatu itu pasti lu optionnya banyak kok. Mentor tuh penting gak sih tapi bro? Tapi gini, kalau misalnya contoh ya, gue dari dulu ya, gue tuh ngomong gue pengen punya 1 triliun tuh dari dulu masih naik motor bro. Gue ngomong karena teman gue lagi makan warteg gitu, gue suatu saat mau beli 1 triliun, diketawain pasti. Tapi gue kadang kalau ngomong, misalnya gue ngomong sama lu, 1 triliun, malu kayak, alah kecil gitu, maksudnya 10T lah gitu. Iya. Penting gak sih punya mentor gitu, untuk nge-level up pemikiran lu gitu? Ya sebenarnya
lu pingin punya mentor Jeff Bezos ya, kan belum tentu bisa kan. Iya, benar. Jadi siapapun yang lu bisa temuin orang hebat, temuin lah. Semakin sering lu temuin, kan nular ya pasti. Penting lah itu ya. Tapi kan mentor lu belum tentu dia akan mentorin lu seumur hidup kan. Benar, benar. Bisa jadi cuma setahun, bisa jadi 2 tahun. Benar-benar. Jadi kalau memang ada kesempatan, ambil terus. Lu ketemu orang itu sama kayak baca buku, banyak buku. Lu dapat ilmu dari dia. Iyalah. gitu, ambil. Ngobrol-ngobrol terus. Oke. Jadi thank you banget bro Ya. atas waktunya untuk podcast kali Sama-sama. ini. Gua Sama-sama. harap mungkin teman-teman senang ya karena ini juga jarang kesempatannya ada Konglo muda nih Enggak di lah. podcast gua. Ini Andrew Susanto ya. Ini mirip Andrew Tate enggak? Enggak, yang ini lebih kaya. Ya udah, thank you semuanya. Ya, thank you. Bye bye. Bye.